Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam dan selamat hari Sabat untuk saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada yang sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam ini adalah malam ketiga dari Kebaktian Kebangunan Rohani Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Sulawesi Tengah dengan tema Walking with Jesus. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang telah kami tayangkan dari malam ke malam. Dan jika Anda merasa diberkati, mari bagikan berkat rohani ini dengan cara share atau bagikan link YouTube maupun Facebook Cornelius Media ini kepada teman, sahabat, dan keluarga di mana saja. Malam ini kita akan diberkati dengan lagu pujian. Ada tips kesehatan yang akan dibawakan oleh Pendeta Frankie Barahama. Saudara umat Tuhan, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang bergumul maupun memiliki beban yang berat dan rindu untuk didoakan. Untuk itu Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom chat atau kolom komentar yang tertera di Facebook maupun YouTube ini. Dan pada malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya KVM. Dan pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Pelnis Tatuhas. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team dan akan dibuka dengan doa oleh Bapak Julius Linoge. Diberkati Allah
kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti akan ibadah KKR Net pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa. Terlebih lagi ya Bapa, kami mau berdoa khusus untuk Pendeta Barahama yang akan membawakan tips kesehatan dan Pendeta Tatuhas yang akan membentangkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini, sehingga mereka dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah tips maupun firman yang akan disampaikan, biarlah itu menjadi berkat bagi kami dan bagi semua yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa, biarlah kiranya acara pada malam hari ini Engkau pimpin dari awal hingga akhir dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam para pemirsa yang ada di rumah. Kita sangat bersyukur oleh karena Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan, untuk mendengarkan tips kesehatan di malam yang ketiga. Pada malam hari ini, saya akan membawakan judul, yaitu 7 Jalan yang Keliru. Para pemirsa yang ada di rumah, dikatakan bahwa banyak dari antara kita manusia sedang menggali kuburan sendiri dengan pisau dan garpu. Kenapa? Karena sebagian orang makan terlalu banyak dari hampir segala sesuatu. Terlalu banyak gula, terlalu banyak lemak, terlalu banyak kolesterol, dan terlalu banyak garam. Sementara yang lain makan terlalu banyak kalori dan makan terlalu sering. Pemirsa yang ada di rumah, ternyata kelebihan seperti itu telah menyebabkan fondasi bagi penyakit jantung koroner, stroke, tekanan darah tinggi, artritis, diabetes di masa dewasa, dan obesitas, dan beberapa jenis kanker lainnya. Dan semuanya ini berkaitan dengan gaya hidup kita dan terutama terhadap bagaimana kita harus mengkonsumsi makanan. Pemirsa, berikut ini ada beberapa penyebab berbagai macam penyakit yang saya mau sebutkan, disebabkan oleh yang pertama, gula. The National Research Council melaporkan bahwa gula yang dimurnikan dan pemanis menyumbangkan sampai 20% kalori harian yang kita konsumsi. Selain daripada itu, tanpa serat dan bahan nutrisi, gula juga adalah olahan merupakan kalori kosong. Tetapi oleh karena berat jenis kalorinya, maka gula itu meningkatkan obesitas. Yang kedua, tentang makanan olahan. Orang-orang yang biasanya berpikir bahwa pemurnian itu bagus oleh karena membuang bagian makanan yang kasar. Padahal yang sebenarnya betapa perlunya serat itu di dalam melindungi kita dari kanker-kanker tertentu, menstabilkan gula darah, dan dikatakan mengendalikan berat badan, sehingga akan mencegah masalah-masalah saluran pencernaan seperti kandung empedu, hemoroid, divertikulis, dan konstipasi. Saudara-saudaraku yang kekasih, pemirsa yang sedang menyaksikan tips ini. Yang ketiga, kita berbicara tentang garam. Sebagian besar orang barat mengkonsumsi 10-20 gram garam sehari. Ini jauh lebih banyak daripada yang sebenarnya, yang diperlukan dan yang sangat berperan, terutama pada tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan penyakit ginjal. Yang keempat, mengenai lemak. Sebagian besar orang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengkonsumsi rata-rata 37% kalori harian, di mana mereka dapat membentuk satu lemak dalam tubuh. Ini jauh melebihi daripada apa yang ditangani dengan baik oleh tubuh kita. Dan akibatnya, pembuluh-pembuluh darah kita tersumbat, terjadilah ketidakmampuan, dan pada akhirnya, jantung serta otak menderita. Diet tinggi lemak juga berperan pada kelebihan berat badan, yaitu diabetes di masa dewasa, dan kanker akan dialami di saat-saat tertentu. Yang kelima, yaitu protein.
Diet yang sangat syarat dengan produk-produk hewani menyediakan lebih banyak protein, lebih banyak lemak, dan kolesterol daripada yang dapat digunakan atau dibutuhkan oleh tubuh pemirsa dan saya. Itulah sebabnya dikatakan orang-orang barat makan 2 atau 3 kali lebih banyak protein dari yang dianjurkan oleh dokter. Para ilmuwan sekarang mengetahui bahwa diet yang mengandung lebih sedikit protein dan jauh lebih sedikit lemak dan kolesterol sangat diperlukan bagi kesehatan yang lebih baik dan supaya kita bisa umur panjang. Yang keenam, tentang minuman. Orang-orang Amerika Utara jarang minum air putih. Sebagai gantinya, mereka rata-rata minum beberapa sajian soda pop, bir, kopi, teh, dan minuman-minuman manis setiap hari mereka konsumsi di dalam kehidupan mereka. Karena sebagian besar minuman-minuman diisi dengan kalori-kalori dari gula dan alkohol, maka minuman ini dapat mengganggu kadar gula darah dan merusak upaya-upaya pengendalian berat badan. Dan dikatakan kafein, fosfat, dan bahan-bahan kimia lainnya yang ditemukan dalam minuman mengandung risiko kesehatan tambahan di dalam kehidupan kita. Pemirsa yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan siaran ini, yang ketujuh, tentang makanan ringan. Sensasi rasa buatan menggantikan makanan yang sesungguhnya di sekolah-sekolah, di pusat-pusat penitipan anak, bahkan di rumah sakit. Dikatakan diwajibkan menyediakan makanan ringan seperti snack. Waktu istirahat untuk minum kopi tetap menjadi standar di tempat kerja dan makanan ringan menjadi yang utama setelah pulang dari sekolah datang di rumah. Waktu makan keluarga direncanakan dengan baik sekarang merupakan pengecualian. Sekarang makanan ringan ini mengganggu pencernaan, memberatkan beban lambung, dan sering menyebabkan kembung dan salah cerna. Pemirsa yang ada di rumah, adakah yang aman untuk dimakan? Pemirsa, mari kita mulai mengkonsumsi buah yang terdiri dari ratusan jenis warna-warna spektakuler dan setiap struktur yang sudah disiapkan dan cita rasanya yang sangat luar biasa, yang sangat dibutuhkan di dalam tubuh kita. Beralihlah pada sayur, kentang, dan ubi rambat. Sertakan potongan-potongan sejenis kacang buncis dalam berbagai bentuk warna dan rasa. Dan jangan lupa, padi-padian yang utama dalam diet yang baik dan tambang emas makanan lesat yang sangat menyehatkan. Makanlah berbagai jenis makanan nabati yang utuh, maka itu akan melengkapi semua lemak, protein, serat, bahkan bahan yang bergizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Makanlah makanan nabati dari segi ekologisnya juga sensitif dan akan menghemat anggaran sampai setengahnya. Itulah sebabnya permisa yang ada di rumah yang sementara menyaksikan siaran ini. Kabar terbaik adalah bahwa gaya hidup makanan seperti ini dapat membantu menunda seseringkali mencegah bermulanya sebagian besar penyakit pembunuh manusia. Makan makanan nabati yang kaya akan serat tidak hanya membuat orang memakan kuantitas makanan yang lebih besar tanpa khawatir bertambah berat badan, tetapi juga dapat meningkatkan kesehatan dan energi yang optimal sepanjang hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah tips kita pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan, kiranya kita akan memiliki tubuh yang sehat di dalam menjalani kehidupan kita, menjadi doa dan harapan kita semua. Tuhan memberkati adalah doa dan harapan kita. Amin.
us joy every day. No, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brighten the journey and lighten every load. Perjalanan ke surga, oh amatlah susah, jalannya beronak dan duri. Tapi Yesus di samping menaungi jalanku dan bebanku menjadi ringan. Sungguh jalanmu berduri, sungguh tak mudah ditempuh. Tapi Yesus di samping menerangi jalanku dan bebanku menjadi ringan. It's not an easy road. We are traveling to heaven, or many of the road on the way. It's not an easy road, but the Savior is with us. His presence gives us joy every day. No, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brighten the journey and lighten every load. Perjalanan ke surga, oh amatlah susah, jalannya beronak dan duri. Tapi Yesus di samping menaungi jalanku dan bebanku menjadi ringan. Sungguh jalanmu berduri, sungguh tak mudah ditempuh. Tapi Yesus di samping menerangi jalanku dan bebanku menjadi ringan. No, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brighten the journey and lighten every load. But Jesus walks beside me and brighten the journey and lighten every load. And lighten every load.
kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami datang lagi bersyukur. Kami datang lagi berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau sudah pelihara kami, jaga kami, lindungi kami, berkati kami. Untuk itu malam hari ini Bapa, kami datang memuji, memuliakan Tuhan. Kami meninggikan Tuhan karena Engkaulah yang layak untuk terima pujian. Engkaulah yang layak ditinggikan. Namun kami menyadari akan keberadaan kami. Kami tidak layak, kami banyak kekurangan, kami banyak dosa yang telah kami lakukan melawan kehendak Tuhan maupun menyakiti hati sesama kami. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau mau mengampuni kami agar kami layak dengan semua permohonan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Pada malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati sehingga KKR malam ini boleh dilaksanakan Tuhan. Untuk itu berkatilah kegiatan kami malam hari ini. Kami mau berdoa secara khusus kepada hamba Tuhan yang dipercayakan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Pendeta Pelnis Tatuhas. Ya Tuhan Bapa di sorga, berkati agar pekabaran yang disampaikan dapat menjadi kekuatan kepada kami semua yang menyaksikan program ini. Dan kami yakin lewat pekabaran yang dibawakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Kami mau berdoa khusus untuk semua yang sedang menyaksikan program ini. Tuhan berkati, berikan pengertian, karuniakan kuasa, agar apa yang didapatkan malam ini dapat dipraktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk semua peralatan yang kami gunakan Tuhan. Kiranya semua berfungsi dengan baik, dijauhkan dari segala gangguan. Oh Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini untuk mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Ada yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, jamah mereka, pulihkan mereka. Biarlah kesembuhan dapat menjadi bagian mereka. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan-persoalan pribadi. Tuhan bantu, jadilah solusi yang terbaik, sehingga dengan demikian ada kebahagiaan, ada sukacita di dalam kehidupan kami masing-masing. Mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai kepada semua pemerintah yang ada di pelosok desa. Kiranya Tuhan berkati mereka, karuniakan kuasa untuk memimpin negara kami dengan baik, sehingga kami dapat merasakan keadilan dan kemakmuran di negara kami, dan kami punya kebebasan untuk berbakti, memuji, memuliakan akan Tuhan. Mendoakan pimpinan gereja Masih Advent hari ke-7 daerah misi Sulawesi Tengah bersama seluruh anak-anak Tuhan yang ada di daerah ini. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian. Dengan demikian kami dapat menyiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah KKR pada malam hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Pelnis Tatuhas.
Beliau menikah dengan Ibu Mary Limpele dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Saat ini Pendeta Pelnista Tuhas melayani sebagai Direktur Misi Advent dan Komunikasi Gereja Masai Advent Hari ke-7 Daerah Misi Sulawesi Tengah. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Berjalan dalam Kekuatan. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Selamat malam, Shalom Shalom, pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam KKR yang diselenggarakan oleh Gereja Masai Advent Hari ke-7 Daerah Misi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Cornelius Media dengan tema Walking with Jesus atau Berjalan bersama Yesus. Dan tak terasa saat ini saudara dan saya sudah berada di malam yang ketiga. Namun sebelum melanjutkan pembahasan kita malam ini tentang firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kebutuhan kami yang terbesar, kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua, hamba-Mu, pemirsa dimanapun yang berada menyaksikan siaran ini, untuk kami mengerti firman-Mu, bahkan dimampukan untuk menghidupkannya. Urapi kami semua, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam pertama, saudara dan saya telah mempelajari topik pembahasan berjalan dalam kepastian atau tentang Alkitab. Tadi malam atau malam yang kedua, kita sudah membahas tentang berjalan dalam kebahagiaan atau penciptaan. Malam ini kita akan mempelajari firman Tuhan, berjalan dalam kekuatan atau penebusan. Bagaimana berjalan bersama Yesus dalam kekuatan atau penebusan? Mengapa harus ada penebusan? Siapa yang menjadi penebus itu? Siapakah yang ditebus? Dan apa yang menjadi hasil akhir dari penebusan itu? 1 Petrus 1 ayat 18-19 firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Ayat ini mengatakan bahwa saudara dan saya ditebus oleh Yesus dari cara hidup kita yang sia-sia. Dengan apa? Dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus, darah anak domba yang tak bercacat. 1 Korintus 1 ayat 30 katakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Yesus Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yesus menebus kita. Yesus membenarkan kita. Kalau kita bicara tentang penebusan, itu berarti saudara dan saya akan mempelajari tentang hal penting di dalam Alkitab, firman Tuhan, yaitu rencana keselamatan. Pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Malam ini kita akan menelusuri kebenaran firman Tuhan tentang penebusan yang diperagakan oleh Allah sebagai pencipta kita melalui rencana keselamatan. Ada satu pertanyaan penting di dalam Alkitab.
yang pernah ditanya oleh kepala penjara di Filipi kepada Paulus dan Silas. Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Pertanyaannya dalam Kisah pasal 16 ayat 30. Perikop ini menceritakan Paulus dan Silas dipenjarakan di kota Filipi dalam keadaan tidak bersalah. Menjelang malam, Paulus dan Silas menyanyi, berdoa, dan pada akhirnya sampai tengah malam terjadi peristiwa yang besar, terjadi gempa bumi, sendi-sendi penjara goyah, dan banyak narapidana berhamburan ke sana kemari. Di saat kepala penjara ini terbangun dari tidurnya, dia berpikir semua narapidana telah lari, dia menghunus pedangnya hendak bunuh diri, tapi Paulus katakan, jangan celakakan dirimu, karena kami semua ada di sini. Hingga keluar pertanyaan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Pertanyaan kepala penjara di Filipi ini menjadi pertanyaan banyak orang di atas dunia ini, di mana saudara dan saya berada. Sekalipun orang itu seorang Kristen yang rajin menjalankan kegiatan ibadahnya, hadir di setiap jam ibadah secara rutin di gereja, bagaimana supaya saya selamat? Apa yang harus saya perbuat supaya saya selamat? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, malam ini kita akan belajar tentang keselamatan yang saya bagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama, keselamatan masa lalu. Yang kedua, keselamatan masa kini. Dan yang ketiga, keselamatan yang masa yang akan datang. Mari kita pelajari satu-satu akan 3 hal ini. Dimulai dengan yang pertama, keselamatan masa lalu. Ayat firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saya garis bawahi kata dikaruniakan dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Ini yang disebut dengan justification, pembenaran. Kita, saudara dan saya telah diselamatkan atau kita sudah diselamatkan. Ini berarti bahwa rencana Allah di dalam menyelamatkan umat manusia sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya atau sebelum permulaan zaman. Artinya, sebelum ada kehidupan bagi manusia, rencana keselamatan sudah tersedia dan ini Allah langsung yang menyediakannya. Di saat mempelajari pembahasan di malam yang kedua, di sana kita dapat melihat bahwa Allah telah merancang begitu sempurna akan dunia ini pada waktu penciptaan. Semuanya Allah ciptakan begitu baik dan sempurna. Termasuk manusia merupakan ciptaan Allah yang sangat sempurna. Di dalam Alkitab, 2 pasal pertama dalam kitab Kejadian atau Kejadian pasal 1 dan 2, dan 2 pasal terakhir, kitab yang terakhir, kitab Wahyu pasal 21-22, membicarakan tentang dunia yang belum jatuh ke dalam dosa atau dunia yang tidak berdosa. Dan di Wahyu 2 pasal terakhir 21-22 membicarakan dunia yang sudah tidak berdosa lagi. Dalam pasal yang ketiga, buku yang pertama kitab Kejadian membicarakan tentang dunia yang jatuh ke dalam dosa, dan 3 pasal mundur, Wahyu pasal 20 berbicara tentang dunia yang sudah dibersihkan dari dosa dan menjadi dunia baru. Kalau kita kembali dalam kitab Kejadian pasal 3, bagaimana dunia di mana saudara dan saya berada jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana konsekuensi dosa itu bagi semua ciptaan Tuhan termasuk manusia yaitu saudara dan saya, maka disinilah kita dapat melihat bagaimana Allah Maha Besar selaku Khalik pencipta kita, Dia sangat peduli dengan kehidupan manusia. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3, bagaimana dosa masuk ke dalam dunia. Kejadian 3 ayat 1 berkata begini, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4, tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6 dan 7, perempuan itu melihat
bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambilnya dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar, ayat 8, bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bolehkah kita melihat di sini bahwa bagaimana tadinya di malam yang kedua kita pelajari, dunia begitu sempurna diciptakan oleh Allah, tapi jatuh ke dalam dosa. Namun di saat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ada satu janji yang mulia yang Allah rancang untuk menebus saudara dan saya. Penebusan dalam rencana keselamatan Allah sudah disediakan jauh sebelum permulaan zaman, dinyatakan kembali kepada Adam dan Hawa saat mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah yang disebut Injil yang pertama. Kabar baik, kabar sukacita. Karena pada saat manusia yang pertama sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah tak berpengharapan, datanglah berita pengharapan. Menurut sebagian besar pakar teologi, ayat ini adalah inti dari semua ayat dalam Alkitab. Lalu lanjut ke Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Kenapa Tuhan buat pakaian dari kulit binatang? Karena tadinya sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka dibungkus oleh kemuliaan Allah. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, melanggar firman Tuhan, mereka kehilangan kemuliaan itu dan mereka telanjang. Makanya Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Dan pada saat pertama kali Adam memegang leher domba yang hendak disembelih, hatinya begitu hancur membayangkan betapa besar dan beratnya akibat dari dosa-dosa mereka di hari-hari selanjutnya. Dan janji tadi dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, janji tentang anak yang akan meremukkan kepala ular, dinanti-nantikan oleh Adam dan Hawa selama mereka hidup. Tetapi anak itu tak kunjung lahir di zaman mereka hidup. Jadi sejak zaman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada perbaktian untuk mencari Tuhan, perbaktian lewat mezbah. Dan itu temurun sampai kepada Abraham. Pengalaman Abraham saat mempersembahkan Ishak anaknya di Gunung Moria, boleh kita lihat bersama dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Di hari yang ketiga dalam perjalanan mereka sampai di Bukit Moria, dan di lereng bukit itu Abraham meninggalkan kedua bujangnya untuk menunggu di situ. Sedang ia mendaki gunung untuk tiba di tempat mengadakan perbaktian lewat mezbah. Ishak memikul kayu yang dibawa oleh Abraham dari rumah mereka. Ishak anaknya memberikan pertanyaan kepada ayahnya dalam Kejadian 22 ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Kalau kita baca ceritanya, Abraham menjawab, anak domba itu Allah yang akan menyediakannya. Kita tahu konteks ceritanya bahwa saat itu iman Abraham diuji untuk mempersembahkan Ishak, anak yang tunggal, kepada Allah. Ishak bertanya kepada Abraham ayahnya, "Di manakah anak domba itu?" Pertanyaan Ishak ini secara nubuatan nanti terjawab ribuan tahun berikutnya. Manakala Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus di tepi sungai Yordan dalam Yohanes 1 ayat 29 bagian akhir. "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Anak domba yang diperagakan lewat upacara atau perbaktian mezbah sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sepanjang zaman perjanjian lama, zaman Abraham, bangsa Israel, sampai mereka buat Ka'bah di padang belantara, dan nanti digenapi oleh Yesus ketika datang menghapus isi dosa dunia ini. Dan kita melihat ketika Yesus lahir di dunia ini, bagaimana dia hidup di atas dunia ini, sampai dia mati di kayu salib, demi menebus saudara dan saya dari kehidupan yang berdosa. Jadi, semua yang diperagakan dalam sistem ibadah lewat mezbah sejak Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, turun-temurun kesamaan Abraham, Ishak, Yakub,
sampai kepada zaman bangsa Israel di padang belantara melalui darah korban-korban persembahan di dalam upacara-upacara Ka'bah. Semuanya itu merujuk kepada satu inti utama, yakni darah Yesus yang tertumpah pada saat dia mati di kayu salib untuk menggenapi semuanya itu. Dan inilah yang menjadi pokok pembahasan kita di bagian yang kedua, keselamatan masa kini. Mari kita lihat ayatnya dalam Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Inilah yang disebut dengan sanctification, penyucian. Saudara dan saya sedang diselamatkan, atau kita sementara diselamatkan. Dan kalau kita lihat kisah kematian Yesus di atas kayu salib, di dalam Matius 27 ayat 51, Markus 15 ayat 38, Lukas 23 ayat 45, firman Tuhan berkata begini, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dengan terbelahnya tirai yang ada di bait suci Allah itu menunjukkan bahwa semua sistem peribadatan yang sudah dimulai sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sampai kepada zaman bangsa Israel, dan sama di mana Tuhan Yesus hidup, lewat mezbah dan korban binatang seperti domba, itu telah selesai karena sudah digenapi pada saat Yesus mati di kayu salib. Roma 6 ayat 19 bagian akhir berkata begini, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kita sementara diselamatkan. Roma 6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Inilah yang akan menuntun kita kepada keselamatan bagian yang ketiga, keselamatan masa yang akan datang. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara dan saya anak-anak Allah. Ini disebut glorification, dipermuliakan. Kita akan diselamatkan. Tapi ini nanti terjadi bila mana Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil yang menyelamatkan. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 14. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu, dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Allah telah memilih saudara dan saya untuk diselamatkan. Untuk itulah Ia memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu beroleh kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Apakah yang menjadi hasil dari berjalan dalam kekuatan atau penebusan itu? Kita sudah berada di dalam rancangan Tuhan untuk hal keselamatan. Lewat apa yang telah kita renungkan bersama pada malam ini. Keselamatan masa lalu, kita telah diselamatkan. Keselamatan masa kini, kita sementara diselamatkan. Dan keselamatan masa yang akan datang, kita akan diselamatkan. Dan yang paling penting dari semuanya ini adalah bahwa saudara dan saya setelah diselamatkan, upahnya ialah hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Upah keselamatan yang Allah karuniakan kepada saudara dan saya ialah hidup yang kekal. Ingat, Allah telah menyelamatkan saudara dan saya dengan 3 proses tadi. Keselamatan masa lalu disiapkan jauh sebelum permulaan zaman. Keselamatan masa kini diwujudkan oleh Yesus Kristus mati di kayu salib, dan keselamatan masa yang akan datang digenapi ketika Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita akan menjadi atau disebut anak-anak Allah pada masa yang akan datang. Yudas 1 ayat 21. Yudas cuma 1 pasal, jadi Yudas 21.
peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Pelihara diri saudara dan saya sedemikian, agar ketika hidup yang kekal tiba, kita kedapatan tetap setia, tetap bertahan di dalam keselamatan yang telah Allah anugerahkan kepada saudara dan saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu cerita tentang politikus India yang terkenal, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini nama ayahnya adalah Karamchand Gandhi, ibunya Putribai Gandhi. Mahatma Gandhi pada masa mudanya, dia mengambil satu keputusan yang kontroversial di hadapan orang tuanya. Keputusan kontroversial ini yaitu dia hendak melanjutkan kuliahnya di Inggris atau melanjutkan pendidikannya ke Inggris. Orang tuanya, ayah dan ibunya menahan sedemikian rupa. Tetapi Mahatma Gandhi tetap kokoh pada pendiriannya bahwa dia harus berangkat ke Inggris untuk berkuliah di sana. Mendekati tiba hari keberangkatan, ayah dan ibunya duduk bersama-sama dengan Mahatma Gandhi. Ketika Mahatma Gandhi berangkat esoknya, ibunya katakan kepada Mahatma Gandhi, "Ya, kami harus merelakan engkau pergi untuk berkuliah di Inggris, tapi dengan 3 permohonan." "Oh, apa itu ibu?" Mahatma Gandhi katakan, "Apa permohonan ibu itu?" "Yang pertama, selama engkau ada di Inggris, jangan pernah makan daging sapi. Karena di kalangan Hindu, sapi adalah salah satu binatang yang suci." "Oh iya ibu, saya akan turuti perintah ibu itu." "Yang kedua, kalau engkau berkuliah di Inggris, jangan pernah nantinya menikah dengan wanita Inggris." "Oh iya ibu, saya akan turuti semua itu." Dan yang terakhir atau yang ketiga, kalau engkau telah selesai kuliah di Inggris, jangan pernah bekerja di Inggris, pulang ke India. Mahatma Gandhi katakan, "Iya ibu, 3 persyaratan ibu itu akan saya turuti." Mahatma Gandhi seorang mahasiswa yang pintar, jenius, memiliki banyak teman dari berbagai bangsa. Dan dia sering diundang hadir dalam setiap acara ulang tahun, perkawinan yang ada di kalangan orang-orang Inggris. Dan di kalangan orang Inggris ini selalu ada hidangan daging sapi setiap acara pesta. Kita tahu Inggris terkenal dengan produksi daging sapi. Dan tetapi Mahatma Gandhi selalu ingat pesan ibunya, jangan pernah makan daging sapi. Selanjutnya, di dalam pergaulannya, karena dia mahasiswa yang pintar, dia memiliki banyak teman wanita yang sangat dekat dengan dia. Tapi dia tidak pernah terpikir untuk mendekati wanita-wanita di luar India, termasuk di Inggris, karena dia mengingat pesan ibunya. Jangan pernah menikah dengan wanita Inggris atau wanita manapun di luar wanita India. Dan yang ketiga, ketika Mahatma Gandhi hendak ditamatkan, mendekati dia akan diwisuda, ada begitu banyak tawaran pekerjaan dengan upah yang jauh lebih besar ketimbang dia pulang ke India. Tapi Mahatma Gandhi menolak semuanya itu. Tetap ingat perintah ibunya bahwa jangan pernah bekerja di Inggris atau di tempat manapun selain di India. Akhirnya hari penamatan tiba, wisuda tiba. Dan Mahatma Gandhi menulis surat kepada ibunya, "Ibu, saya akan kembali ke India." Mahatma Gandhi kembali ke India menggunakan kapal laut dan ibunya menunggu di ruang tunggu pelabuhan. Ketika penumpang-penumpang turun, karena Mahatma Gandhi adalah seorang bangsawan, Mahatma Gandhi yang turun pertama, dan ibunya tidak sabar melihat Mahatma Gandhi datang di ruang tunggu. Di saat banyak orang berkerumun, ibunya berlari mendapatkan Mahatma Gandhi dan memeluk dengan kata-kata ini, "Aku tidak akan pernah malu mengakui engkau sebagai anak di depan siapapun di atas dunia ini. Dan aku tidak akan pernah malu punya anak seperti engkau." Itulah kata-kata yang indah dari ibu Mahatma Gandhi setelah dia pulang dari Inggris menyelesaikan perkuliahannya. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Ketika kita menerima keselamatan itu dalam Yesus Kristus, kita bertahan di dalam keselamatan ini. Dan tiba harinya, hari penyelamatan, manakala kita diselamatkan, seruan yang sama, kata-kata yang sama dari Yesus kepada saudara dan saya, dalam Wahyu 3 ayat 5, berkata begini, "Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya." Oh, sungguh janji yang indah dan luar biasa. Kita pegang janji Tuhan. Allah sudah menebus kita lewat Yesus Kristus mati di kayu salib. Rencana keselamatan sudah dia lengkap semua berikan kepada saudara dan saya.
tinggal bagaimana kita mau menerima keselamatan itu, bertahan dalam keselamatan itu, agar tiba hari penyelamatan. Seruan yang indah dari Yesus ini, aku akan mengaku namamu di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya, akan menjadi bagian saudara dan saya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk waktu yang berharga, boleh belajar firman Tuhan malam ini. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang besar yang Allah anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus. Biarlah keselamatan itu menjadi bagian kami. Penebusan Yesus menjadi milik kami. Kami terus bertahan dalam keselamatan ini sampai Tuhan datang kembali kali yang kedua. Agar pada masa mendatang, keselamatan itu menjadi milik kami semua, termasuk pemirsa yang mendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena seluruh rangkaian acara rohani kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Dan kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok malam pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di channel YouTube maupun Facebook Cornelius Media. Dan pembahasan firman Tuhan pada besok malam berjudul Berjalan dalam Pengharapan yang akan disampaikan oleh Ibu Arlin Pasuhuk Pungus. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Akhir kata saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Shalom. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunshine, walking in the shade.